Bahwa hari ini Saudara Adi Putra akan menyampaikan ke kita mengenai program ACT untuk korban tanpa batas. Iya. Bagaimana mendefinisikannya ini? Oh, korban Ya? tanpa batas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang atau sampai ketemu kembali pada seluruh pemirsa kami di KPU Sulbar Podcast, di mana saja Anda menyimak program ini. Alhamdulillah kita bisa kembali berbincang-bincang ya dengan tema lain yang bersifat umum, bersifat universal ya. Tidak hanya berbincang mengenai isu-isu pemiluan dan wacana demokrasi, tapi ini juga akan berbicara tentang hal yang amat universal, tentang kemanusiaan. Ya, jadi kalau berbicara tentang tema-tema kemanusiaan, semua orang akan merasa terlibat, semua orang merasa menjadi bagian dari itu. Dan pada siang hari ini kami kedatangan tamu. Saudara Ade Putra ya. Ade Putra, ya. Ya. Assalamualaikum Bang Ade. Waalaikumsalam. Ya. Beliau adalah salah satu unsur pimpinan ACT ya, aksi cepat tanggap di cabang Mamuju ya. Cabang Mamuju. Ya. Yang mana kita tahu bahwa pasca gempa kemarin ya, salah satu organisasi kemanusiaan yang cukup eksis itu adalah ACT ini. Ya. Nah, pemirsa, kami buka masker ya, biar lebih ya. Kelihatan ya. 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 Ngomong-ngomong ini Pak Ade Putra, untuk tema kita kali ini kan membincang pasca bencana itu kan sudah hampir 5-6 bulan ini ya sudah dilakoni oleh teman-teman. Mungkin bisa merefleksi dulu sedikit tentang bagaimana peran ACT di gempa Mamuju kemarin, di gempa Sulbar. Ya, terima kasih nih sudah bisa membersamai ACT ini di podcast ini. Baik, untuk ACT cabang Mamuju sebenarnya aktivasinya itu dia di Februari pasca gempa. Ya, tepatnya tanggal 15 Februari. Walaupun sebelumnya itu, maksudnya pas gempa itu, ACT sudah ada di Mamuju dalam aksi-aksinya ya. Jadi untuk aktivasi cabang, dia aktif di Februari tanggal 15 ya. Aksi-aksinya saya kira kita sudah lihat tentang aksi-aksi kemanusiaannya, termasuk pada pas emergensi kemarin itu di gempa. Di Mamuju dan Majene. Mamuju dan Majene ya. Di daerah penyintas gempa itu. Ya. Sebelum kita memasuki tema tentang korban tanpa batas ini, pendampingan ACT di gempa kemarin bagaimana? Kemudian relasinya dengan penyintas, kemudian pemerintah bagaimana? Ya. Di ACT sendiri kan terdiri dari dua. Pertama kita ACT sebagai stafnya, kemudian ada relawan yang disebut dengan MR itu, masyarakat relawan Indonesia ya. Jadi secara teknis di lapangan itu kebanyakan dikerjakan teman-teman relawan, tapi support sistemnya kami di bagian ACT itu. Ya gitu ya. Gitu. Jadi kemarin kan ada relawan penugasan misalnya dari pusat. Kemudian daerah-daerah lain itu datang ke Mamuju, kemudian ada juga relawan lokal. Ada yang di situ kita petakan siapa yang tangani medisnya, siapa yang tangani dapur umum. Iya, dapur umumnya, reskunya ya. Lama sekali saya lihat itu dapur umum ya, standby di Jalan Diponegoro itu. Iya Pak. Dia balik 3 hari sebelum puasa. Puasa ya? Iya. Ada 5 bulan kalau salah itu. Iya. Karena kemarin waktu saya sering ke Malunda ya, mau lihat korban gempa di sana, itu putra saya kalau kita naik motor ke sana, dia mengatakan, kenapa ini bendera ACT banyak sekali gitu. Pokoknya ada semua itu, hampir pokoknya banyak lah gitu ya, banyak sekali. Itu menunjukkan bahwa mereka eksis gitu kan. Jadi di samping bendera-bendera lain yang banyak hadir di daerah kita ya. Oke, pemirsa, bahwa hari ini Saudara Ade Putra akan menyampaikan ke kita
mengenai program ACT untuk korban tanpa batas. Iya. Bagaimana mendefinisikannya ini? Oh, korban Ya? tanpa batas. Iya. Ah, Baik, ini kan Ya. sudah mendekati Idul Adha ini. Iya, betul. Momen-momen Idul Adha itu ada salah satu apa ya Ibadah. kewajiban kita ya, maksudnya bagi yang mampu Rangkaian untuk ibadah itu ya. iya ibadah untuk berkorban. Iya. Untuk tahun ini ACT itu angkat tema korban tanpa batas. Iya. Kenapa demikian? Karena kita menganggap bahwa siapapun sebenarnya ini bisa berkorban. Iya, betul. Iya, siapapun tanpa mengenal dia dari strata sosial apa. Iya. Minimal dia mengajak orang untuk ikut berkorban. Itu sudah ada nilai ibadahnya. Gitu. Iya, termasuk podcast kita ya. Termasuk pokok kita ini ya. Jadi lewat podcast ini juga Iya. kita akan bicara bahwa Iya. kita punya program korban di ACT itu dan siapapun bisa terlibat di situ. Iya, iya. Tidak mesti harus staf ACT saja, tidak. Iya, Jadi iya. semua masyarakat yang Yang mau terlibat di sana berkontribusi. berkontribusi, Iya, iya. silahkan. Bagaimana caranya misalnya warga atau donatur misalnya mau Iya. menjadi bagian dari program ini? Baik, untuk kami ini sudah beberapa terpasang pamflet maupun spanduk untuk ajakan itu. Iya. Di situ lengkap nilai rupiah tentang korbannya. Iya. Ya. Dan kemudian nomor kontaknya atau bisa saja langsung ke kantor ACT. Atau via rekening mungkin? Via rekeningnya. Oh ya. Nah, Kalau untuk sasarannya di mana? Sasaran korban nanti rencana di Sulbar. baik, untuk sekarang ini kita prioritaskan untuk penyintas di dua kabupaten ini khusus di Mamuju dan Majene Majene. untuk Mekata itu. Iya, iya. Karena setelah kami survei ternyata di daerah Majene misalnya Holian dan Rui itu Iya. ternyata masih ada penyintas di atas. Masih ada, Dan iya. sampai detik ini terakhir survei kami 3 hari lalu ternyata masih ada penyintas di atas. Iya, iya. Itu menjadi bagian dari target implementasi korban ke depan. Gitu ya. Iya. Berapa ekor misalnya targetnya? Eh, Sobat? Iya, target kami mudah-mudahan di tahun ini bisa sampai 20 ekor. 20 ekor. Iya, 20 ekor. Tapi kita lihat lagi maksudnya perkembangannya gimana. Bisa jadi lebih, Iya, ya. Bisa jadi lebih. Itu kan target ya. Target, Jadi ya. bisa melampaui target. Ya, siap. Tapi 20 ekor itu sudah target kan? Sudah target insya Allah. Oke. Jadi kembali tadi tentang penyintas ini kan, ini kan belum selesai sesungguhnya ya Pak Deputra ya, Siap. masih ada pendampingan. Kalau ACT sendiri misalnya sampai bulan ini, kan kemarin bulan Mei misalnya sudah tutup posko di sini, tapi kan tetap ada cabang di sini yang Iya. bekerja ya. Iya. Kemana? Apa yang masih dilakukan? Kalau ini kan ACT itu tanggapannya orang ini kan lembaga misalnya lembaga teman lain sudah balik, kok ACT masih di sini? Iya, iya. Karena di ACT itu sudah terbentuk cabang Mamuju. Oh iya. Sudah. Jadi ada tidak adanya bencana, ya ACT itu akan ada di Mamuju. Ada akses di sini. Iya, ada akses di sini. Selama karena kita ini berbicara kemanusiaan. Iya, iya. Jadi kita tidak bicara sekedar gempa saja atau apa namanya, tapi kita bicara kemanusiaan. Di mana ada permasalahan kemanusiaan, maka insya Allah ACT akan hadir di situ. Oh begitu ya. Iya. Kira-kira bisa tidak diuraikan misalnya iya. program apa saja yang bisa di... Baik, untuk sekarang ini alhamdulillah kami lagi bangun masjid permanen ini. Tepatnya ada 2 masjid permanen Iya. yang ada di Tapalang. Itu sementara dibangun dan mudah-mudahan dalam waktu dekat ini juga kemudian diresmikan. Iya. Karena saya dengar informasinya pihak yang terlibat misalnya mitra-mitra kita, donasi kita mau ikut meresmikan Mau gitu. datang. Ya, mau datang. Di daerah mana itu Pak? Di Orobatu itu masjid. Ada masjid di sana namanya Masjid Babu Salam. Ya. Itu mitra Minang. Jadi warga Minang yang kemudian bermitra ke ACT untuk donasi untuk bangun masjid itu. Kok bisa misalnya warga Minang fokusnya di situ? Apa Iya, apa yang menarik? misalnya? menarik ya. Kalau kita mesti bercerita ternyata di penyintas di Tampome itu karena nama dusunnya Tampomea itu. Tampomea. Iya. Kemarin-kemarin dia menggunakan masjid terbuat dari terpal itu. Iya. Sejak terbentuknya dusun itu. Jadi dia maksudnya Sebelum gempa? sebelum gempa dia sudah punya masjid tapi masjidnya dari terpal. Masya Allah. Ya. Jadi kita lihat antusias jamaahnya juga luar biasa itu. Ya.
Dan ini kemudian yang menjadi market kita, ditawarkan kepada masyarakat pada umumnya bahwa di sini ada kondisi begini. Ternyata mungkin yang lebih dominasi adalah warga Minang ya. Warga Minang kemudian melihat wah harus ini, makanya mitra itu dia dari Minang. Dan alhamdulillah sudah progres sekarang sampai hari ini, sudah progres pemasangan atap dia. Mudah-mudahan dalam waktu dekat sudah ya. Terus program apa lagi yang bisa misalnya siapa tahu kita bisa memberi informasi yang bisa ditanggapi oleh ACT gitu. Iya. Kami sementara mengasesmen dan mempetakan kira-kira permasalahan kemanusiaan di Mamuju kita ini di mana gitu. Atau di Sulawesi Barat ini? Iya, skala umumnya Sulawesi Barat ya. Permasalahannya di mana? Misalnya kita dapat permasalahan misalnya dari pengajar ya, guru pengajar yang kemudian statusnya masih honorer misalnya. Kemudian dia punya pengeluaran yang luar biasa. Kami punya program namanya SGI, Sahabat Guru Indonesia. SGI Sahabat Guru. Jadi itu merupakan bantuan kepada guru-guru yang kemudian kita anggap bahwa dia membutuhkan bantuan itu supaya semangat keguruannya itu jangan hilang. Misalnya guru yang sudah lama mengabdi, terus dia bekerja di pedalaman, atau tidak terpencil yang aksesnya luar biasa, itu bisa dijangkau oleh Kami terakhir dari Bonehau untuk program SG ini, karena kami dapat informasi ternyata ada guru di atas yang kemudian punya semangat kerja yang luar biasa. Makanya kami support supaya dia lebih semangat. Jauh dari sekolah misalnya atau bagaimana? Jauh juga sih, karena kami dapatkan di atas itu guru yang orang domisilinya di Kaluku. Dia mengajar di pesisir mengajarnya di Bonehau. Itu yang kami dapat. Maksudnya salah satu problemnya. Terus misalnya anak-anak sekolah, apakah itu dijangkau juga misalnya? Iya. Yang putus sekolah misalnya atau gimana? Ya, kami juga punya program namanya BPI, biaya pendidikan anak Indonesia sih. BPI itu yang kemudian kami sasar anak-anak yang berprestasi tapi dia memiliki keterbatasan secara ekonomi. Pintar tapi atau biar nggak terlalu pintar tapi mau sekolah. Iya betul, dia punya semangat untuk sekolah itu. Artinya bagaimana sehingga orang-orang bisa dijangkau, apakah dia harus datang ke mengajukan proposal ke ACT atau gimana? Atau bisa misalnya kita merekomendasi orang misalnya? Bisa juga, maksudnya sharing informasi saja. Nanti pihak kami, teman-teman relawan kemudian asesmen ke lokasi gitu. Jadi pemirsa KPU Sumber Podcast ya, siaran ini bisa Anda saksikan di Facebook kami ya, atau di kanal lain yang akan menyiarkan ini ya. Dan beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Saudara Ade Putra ini luar biasa ya, khususnya tidak hanya mengenai kurban saja yang akan dilakukan, tapi anak-anak, guru dan sebagainya. Sebenarnya hasil asesmen ini sudah menjangkau berapa orang ini? Alhamdulillah kami sudah pasca gempa ini ya. Maksudnya dari hasil asesmen itu kami sudah implementasikan hampir sebagian dari asesmen itu. Walaupun maksudnya sekarang masih on progress. Orang mengatakan asesmen itu bukan janji. Iya, bukan janji betul. Asesmen itu sebenarnya supaya kita punya dasar gitu. Ada data ya. Karena juga misalnya kita sekedar mau memberikan, kita tidak tahu siapa yang dikasih. Ya, maksudnya jangan sampai orang yang kita kasihkan ternyata dia tidak butuh kan. Ada yang lebih butuh gitu. Makanya dibutuhkan data asesmen itu. Dan itu dilakukan langsung oleh relawan ACT ya. Jadi bukan laporan saja. Iya, kalau misalnya ada laporan ya, misalnya dari warga ya, di sini ada misalnya sekolah yang kemudian butuh perhatian, maka tim kami akan turun asesmen itu. Begitu ya. Pemirsa sekalian, menarik sekali obrolan saya dengan Saudara Ade Putra ya, yang menjadi bagian dari perwakilan cabang ACT Sulawesi Barat yang berkantor di Mamuju, dan saya kira kita semua bisa berkontribusi dalam urusan kemanusiaan ya.
apa yang telah dilakukan oleh teman-teman ACT ini adalah sebuah hal yang luar biasa ya. Dan kalau kami boleh tahu, sebenarnya jumlah relawan yang terlibat kemarin di pasca bencana itu berapa orang? Iya. Karena banyak sekali ya. Iya. Kami punya 2. Jadi maksudnya ini kan ada relawan penugasan yang maksudnya orang dari luar Sulbar. Oh ya, ya. Itu yang tadi Misalnya saya dengar ya. dari Jakarta, kemudian ada juga dari Sulsel, dari Palu bahkan. Oh, jadi relawan-relawan kemarin ini dari seluruh Indonesia datang Iya, ya? iya betul. Oh, Itu namanya kami kategorikan dia masuk relawan penugasan. Nah, jadi dia punya tugas dari ACT, ayo ke Sulbar yang lagi kena maksud saya, apakah ini mereka direkrut sejak lama oleh ACT atau orang mendaftar untuk mau datang misalnya ke Mamuju pada saat bencana gitu? Bagaimana caranya? Ada juga yang maksudnya baru mendaftar ya, misalnya relawan lokal itu kan itu terbentuk setelah gempa kan. Iya betul. Jadi ada juga yang baru terdaftar, ada juga yang sudah lama. Nggak, maksud saya yang dari luar Sulbar itu Kalau kemarin. juga ada juga yang baru. Berarti mereka sudah ada dalam database ACT. ACT ya. Betul. Yang istilahnya sisa diaktifasi. Diaktifasi betul. Jadi setiap aksi dimanapun ACT berada itu melibatkan relawan. Dan bisa jadi aktivasi misalnya kita butuhkan di daerah lain yang kena bencana bisa jadi dia terlibat di sana. Oh gitu ya? Iya. Jadi misalnya, tapi kan kita tidak berharap ada bencana di negeri kita ini ya. Misalnya ada di daerah lain, lalu kita datang ke ACT Mamuju atau Sulbar mengatakan bahwa saya mau ikut di sana. Ya, apa itu dimungkinkan? Dimungkinkan, sangat dimungkinkan. Oh, iya. Jadi para pemirsa ternyata untuk menjadi relawan di keluarga MRI ya, masyarakat relawan Indonesia ACT itu cukup mudah ya. Ya tentu saja kalau menjadi relawan harus sehat. Sehat. Ya tidak takut ya. Jadi menyukai tantangan. Nah, dan sebagainya. Apa kira-kira yang boleh disampaikan ke masyarakat tentang kurban? Kita kembali ke kurban. Kurban. Ya, saya kira momen kurban ini adalah momen ibadah untuk kita khususnya umat Islam ya. Dan kita pun sebenarnya harus berbagi kebahagiaan ini, apalagi yang melanda kita ini setelah maksudnya COVID masih jalan sekarang. Iya betul sekali. Kemudian disusul gempa kemarin. Ini yang harus menjadi motivasi kita untuk membantu masyarakat. Ya, mudah-mudahan dengan cara berkurban ini, ya di sisi lain kita sudah dapat ibadah, di sisi lain kita bisa menggembirakan orang. Jadi berbagi kebahagiaan, berbagi pahala juga. Itu yang nomor satu saya kira ya. Jadi kalau titik nanti mungkin bisa diperjelas ini ya, titik kurban nanti di mana? Pertama untuk titik kami ini ada 7 titik. Salah satunya pengungsian Aholian dan Ruitu. Di sisi lain misalnya mitra, misalnya ada mitra yang berkurban ke ACD kemudian dia menentukan titik. Itu boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Oh jadi ada orang misalnya donatur yang memberi donasi ke ACD, tapi dia menentukan titik. Iya, implementasinya di mana boleh-boleh saja. Jadi ini mudah sekali. Jadi bukan semacam authority lembaga absolut dari ACT untuk negeri ya gitu ya. Jadi saya kira mudah sekali ya para pemirsa sekalian, di mana saja Anda berada, bahwa berkurban itu tidak hanya menjadi bagian dari ritual atau pelaksanaan ibadah kita, tapi ini untuk berbagi kebahagiaan ya. Ya, apalagi isu atau tema yang diangkat oleh teman-teman ACT ini tetap menampung perhatian kita kepada penyintas di Sulawesi Barat. Ya, jadi saya kira ini akan banyak ini, Saudara Ade Putra ya. Waktunya kan masih agak panjang ini ya. Panjang ya. Lagi 1 minggu kok Anda salah ini. Ya, masih bisa dilakukan. Dan kalau misalnya Anda ingin berdonasi untuk korban ini, silakan menghubungi Saudara Ade Putra, dan saya kira lebih mudah dicari di laman. Iya, di lamannya. Bisa ya. Saya bagaimana perhatian ACT misalnya kepada anak-anak sekolah misalnya ya, menjadi penyintas khususnya di Majene itu yang kita lihat luar biasa sekali itu ya. Yang kami lihat memang anak-anak ini sebenarnya punya semangat untuk bersekolah ya, tapi lagi-lagi kita dibatasi oleh virus ini kan. Sebenarnya
semangat anak-anak ini setelah kami audiens beberapa anak. Alasan kenapa kemudian mau bersekolah. Ini bersekolah datang kutip formal ya, maksudnya ketemu dengan guru, dengan rekan-rekan siswanya. Ya katanya kita sudah kangen ini. Pertama kangen dengan teman-teman, kemudian kangen dengan guru, karena nuansa belajar di rumah, online itu dengan sekolah itu beda. Tetap beda. Iya beda. Makanya dia berharap mudah-mudahan pandemi secepatnya ini jadi selesai. Saudara Ade Putra menemukan fakta-fakta itu di anak-anak di penyintas-penyintas itu ya. Kan ini bergaulnya atau menjadi pendamping korban gempa kemarin. Secara umum bagaimana ini kesimpulannya sampai hari ini? Iya, saya kira sampai hari ini masyarakat kita masih memiliki trauma ya, masih ada trauma tentang gempa itu. Tapi bukan berarti dari trauma ini masyarakat kita tidak bisa berbuat mereka sudah bangkit. Iya, sudah mulai bangkit. Sudah bangkit ya. Hanya lagi-lagi kita butuh support mereka ya, terus ya. Agar lebih cepat ini bangkitnya. Iya. Lebih cepat. Misalnya dari segi pembangunan rumahnya, dari segi usahanya, ya kan, itu yang butuh. Alhamdulillah kami dari PACT misalnya di Boteng itu kami sudah bangun pemukiman warga ICS itu di Boteng Utara di Pasade. Lebih 100 rumah itu ya? 96 unit ICS tapi ditambah pemilih shelter sekitar 25. Iya. Ada sekitar. Oh itu yang kemarin yang ditampung di lapangan? Iya di lapangan bola Pasade itu. Kemarin saya lihat sudah ada di situ tenda lagi. Iya. Maksudnya itu salah satu bagian dari support untuk cepat memulihkan ini. Iya. Maksudnya. Kalau untuk pendampingan UMKM-nya gimana? Ekonomi gitu gimana? Untuk UMKM ini kami berjalan di 20 PM ya, maksudnya yang kami lagi uji coba juga ini. Karena UMKM. Oh ya, UMKM ya. Itu. Jadi kami punya program namanya Wakaf Usaha Modal Mikro. Jadi kami misalnya ada ini kami di penyintas dulu ya, maksudnya penyintas yang kami maksudnya untuk sekarang ini kita lagi prioritaskan galakkan ini mudah-mudahan cepat bangkit usahanya. Jadi misalnya kami berikan bantuan modal sambil mengedukasi dia tentang usahanya. Tapi pengembalian modalnya. Tapi plusnya di sini ini tidak ada lebihnya. Jadi misalnya kita kasih kamu modal 1 juta ya sudah 1 juta harus balikan. Ya. Itu nanti bergulir ke yang lain. Bergulir yang ke lainnya. Untuk saat ini kami lagi coba 20 UMKM itu mudah-mudahan pasca ini kemudian bisa bertambah lagi. Iya. Itu khusus di wilayah Malunda atau di Mamuju? Ada di Mekata. Yang jelasnya kita sesar penyintas ini. Penyintas dulu. Iya, penyintas dulu. Karena kita prioritaskan dia mudah-mudahan cepat bangkit juga. Jadi saudara-saudara kita yang kan masih ada tenda-tenda ya. Kalau kita ke Malunda, menyisir beberapa desa-desa di sana, itu masih ada tenda-tenda sesungguhnya ya. Walaupun dia sudah membangun juga, tapi masih ada tenda di depan rumah ya. Jadi apakah itu masih efek trauma atau gimana? Ya kita, itu ternyata masih trauma ya. Karena saya saja kalau ada hujan sedikit, saya masih gitu ya. Itu jadi kita ini masih juga. Kan kita lihat penyintas juga. Itu dia. Betul. Jadi sekali lagi para penyimak KPU Sulbar Podcast di mana saja Anda berada bahwa membicarakan tentang sisi-sisi kemanusiaan itu adalah hal yang tidak pernah selesai ya Pak Ade ya gitu ya. Jadi sangat dibutuhkan kolaborasi, kerjasama dan kepedulian. Gitu ya. Jadi kita berharapnya ini akan terus tumbuh ya. Dan tentu saja ACT akan membangun kerjasama. Misalnya seperti apa misalnya hubungan dengan pemerintah daerah tentang aktivitas ACT di lapangan ini? Iya, alhamdulillah kami sudah
sempat berkunjung ke Ibu Bupati ya, kemudian Ya. Pak Gubernur itu sendiri. Maksudnya kami menyampaikan tentang keberadaan ACT di Mamuju ini. Jadi kami sudah sampaikan bahwa ACT ini akan membersamai masyarakat Mamuju. Ya. Ya, alhamdulillah responnya kemudian saya kira welcome. Ya. Mudah-mudahan harapannya ke depan program-program kita bisa disinkronkan dengan program-program pemerintah. Pemerintah. Iya. Ya. Jadi itu yang kita butuhkan karena bencana itu juga menerpa keuangan daerah ya. betul. Jadi memang daerah kita memang membutuhkan pendampingan ya. Iya, betul. Jadi artinya ada hal-hal yang bisa dikerjakan oleh organisasi kemanusiaan dan ada hal-hal yang memang mesti menjadi kewajiban pemerintah kan. Iya. Mungkin ada closing misalnya Iya. untuk pertemuan kita siang ini. Iya, pertama closingnya saya ucapkan terima kasih nih, maksudnya sudah hadir di sini. Ya. Dan harapan kami dengan kehadiran ACT di Mamuju ini, Ya. mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari kontribusi pembangunan manusia yang ada di Ya. Mamuju. Saya kira kami juga autokritik, misalnya ada kritikan yang kemudian mau disampaikan ke ACT, insya Allah kami akan terima. Yang mau silaturahmi silahkan, Ya, itu tempat kantor Jadi ACT itu tempat yang terbuka ya siapapun orangnya dengan semua latar belakang ya. Jadi tempat itu terbuka, silakan komunikasi. Kalau tidak bisa berkunjung ke kantor, ya bisa lewat WhatsApp, lewat telepon misalnya. Begitu ya. Gitu ya. Untuk closing kurban, apa yang mau disampaikan ke masyarakat Sulawesi Barat secara khusus? Iya, harapan kami mudah-mudahan tahun ini Sulawesi Barat menjadi mendapat capaian kurban yang tinggi ya. Melampaui target. Melampaui target ya, yang kami Insya Allah. target tadi 20, mudah-mudahan lebih dari itu ya. Iya, iya. Setelah kita lihat antusiasnya masyarakat ini. Karena perlu kami sampaikan bahwa kurban ini bukan untuk ACT. Iya, iya, iya. Ya, bukan untuk ACT, bukan juga intinya untuk semua kalangan yang berhak mendapatkan. ACT hanya memfasilitasi Iya, ACT itu cuma fasilitas saja. Fasilitatornya. Fasilitatornya sih ya. Oke, bincang-bincang kami saya kira sangat menarik ya, dan beberapa poin bisa kita tangkap tadi mengenai atau bisa kita simak dengan baik, tentu saja tentang kurban, kemudian yang kedua tentang bagaimana misi kemanusiaan ini terus bergerak, dia berjalan, kemudian ada guru-guru yang juga didampingi oleh teman-teman ACT, anak sekolah yang rindu kembali ke sekolah kan, itu membuat kita terharu sesungguhnya ya, meski di tengah kondisi COVID-19 yang masih terjadi ya, dan kita berharap semua ini COVID ini bisa selesai, melandai atau hilang dari daerah kita sehingga kita bisa kembali melakukan aktivitas yang lebih normal. Amin. Ya. Terima kasih Saudara Ade Putra ya dan tim ACT cabang Mamuju yang telah hadir di podcast kami. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di tema-tema berikutnya ya. Ya, mudah-mudahan kita bisa outdoor, misalnya pada saat kurban nanti. Kurban, ya. Kami berharap begitu. Ya, oke. Terima kasih. Salam untuk semuanya dan terima kasih sekali lagi buat Anda semua. Salam podcast dari KPU Sumbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.